Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan video saya, yaitu Dwi Antika Baru Nasution dengan NIM 4193111047 dari kelas Pendidikan Matematika Bilingual 2019. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai salah satu topik pada mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis IT dengan dosen pengampu Bapak Khairuddin SSI MPD. Adapun materi yang saya akan jelaskan di presentasi kali ini atau video kali ini itu mengenai penelitian pengembangan. Nah, ada 7 poin yang akan saya jelaskan di sini, yaitu mengenai pendahuluan, kemudian penelitian pengembangan, yang ketiga proses pengembangan, kemudian model-model pengembangan, kelima ada model Thiagrajan atau model 4D, kemudian ada model ADI, dan ketujuh adalah kualitas bahan ajar. Nah, untuk pendahuluan saya akan menjelaskan mengapa sih pentingnya dilakukan penelitian pengembangan. Nah, jadi kita ketahui bahwa salah satu penyebab kurangnya kualitas proses belajar adalah perangkat pembelajaran berupa media, buku, modul, LKPD, atau RPP itu tidak relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, oleh karena itu diperlukanlah suatu usaha untuk mengembangkan dan memperbarui perangkat tersebut, tentunya dengan inovasi-inovasi terbaru dan menerapkan teknologi kekinian. Dengan tersedia bahan ajar yang baik akan memudahkan dalam merancang dan menciptakan proses belajar yang berkualitas. Adapun penelitian pengembangan untuk poin kedua. Nah, untuk menghasilkan produk bahan ajar yang berkualitas, maka diketahui bahwa perlunya dilakukan pengembangan, di mana pengembangan ini merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal dengan research and development. Nah, apa sih tujuan penelitian pengembangan? Nah, jadi tujuan penelitian pengembangan ini untuk menghasilkan produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada. Jadi produk yang di sini berupa perangkat pembelajaran ya, teman-teman semua, yang dapat berupa model pembelajaran, strategi, alat, program, evaluasi, maupun kurikulum. Nah, apa sih itu penelitian pengembangan? Nah, jadi penelitian pengembangan ini merupakan sebuah hasil karya berbasis pengembangan untuk menemukan, merancang produk, serta prosedur baru secara sistematis dengan pengujian lapangan, evaluasi, menyaring data, hingga mencapai kriteria spesifik dari efektivitas, kualitas, dan terstandar. Nah, pengertian itu berdasarkan Seaborg dan Gall tahun 2003. Nah, jadi untuk melakukan penelitian pengembangan tersebut harus ada beberapa prinsip yang diperhatikan. Di sini ada 3 prinsip. Nah, prinsip pertama itu adalah prinsip relevansi. Nah, prinsip relevansi ini terkait materi itu harus diulas terkait dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah prinsip konsistensi. Jadi, prinsip ini yaitu ketetapan yang sesuai antara tujuan pembelajaran dengan isi bahan ajar. Yang ketiga adalah prinsip kecukupan, yaitu isi bahan ajar harus diulas meliputi semua tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Yang selanjutnya itu adalah 2.3, yaitu mengenai proses pengembangan. Nah, untuk proses pengembangan di sini saya jabarkan menjadi 4 poin utama. Di sini kita ketahui pada poin pertama itu adalah kebutuhan suatu produk. Nah, jadi langkah awalnya itu adalah mengidentifikasi kebutuhannya. Jadi, kita ketahui bahwa penelitian dan pengembangan ini bermula dari kebutuhan terhadap suatu produk. Maka atas dasar inilah diperlukan suatu proses pembuatan suatu produk baru atau pengembangan produk yang sudah ada yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, setelah mengidentifikasi kebutuhan, selanjutnya apa? Selanjutnya menentukan karakteristik atau spesifikasi produk yang akan dikembangkan. Nah, berdasarkan karakteristik atau spesifikasi inilah dihasilkan namanya produk awal. Nah, produk awal yang akan diuji coba. Nah, proses uji coba ini dilakukan dengan cara mencobakan produk di lapangan dengan sampel yang terbatas. Kemudian dilanjut pada sampel yang lebih luas. Nah, selama uji coba, data itu dikumpulkan dan juga dievaluasi. Proses uji coba dan evaluasi ini dilakukan secara siklus dan berulang sehingga menghasilkan produk berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Nah, poin yang keempat itu mengenai model-model pengembangan. Kita ketahui di slide ini dapat terlihat ada 7 ya model-model pengembangan.
Nah, yang pertama adalah model ADI. Nah, di model ADI ini adalah analisis, design, development. Ini typo ya teman-teman, aturnya model-model pengembangan. Nah, ada model ID. Nah, model ID ini apa? Analisis, design, develop, and implement, dan evaluate. Nah, kalau model Tiagrajan itu atau 4D itu terdiri dari 4 langkah: define, design, development, dan disseminate. Nah, kemudian ada model Assure. Assure itu apa? Analyze learners, state objectives like instructional methods, media and material, utilize media and material, require learner participant, evaluate and receive. Kemudian ada model Hanapin dan Peck, kemudian ada model PPSI, kemudian ada model Lead dan Carry, dan kemudian ada model CAM. Nah, pada presentasi kali ini hanya dibahas 2 model ya teman-teman untuk lebih lanjutnya, yaitu model yang pertama itu model Tiagrajan. Nah, pada poin kelima kita bahas nih mengenai model Tiagrajan yang tadi saya sebutkan 4D, apa? Define, Design, Development, and Disseminate. Nah, jadi ada 4 tahap ya. Nah, tahap define atau pendefinisian. Nah, tahap ini untuk menentukan dan mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran. Tahap define ini mencangkup 5 langkah pokok ya. Nah, selanjutnya untuk lebih lanjut 5 langkah pokok ini dapat kita lihat di slide berikutnya. Yang pertama itu adalah langkah yang pertama pada tahap define itu ada analisis ujung depan. Jadi analisis ujung depan ini bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran sehingga diperlukan suatu pengembangan bahan ajar. Kemudian ada analisis siswa. Nah, analisis siswa ini merupakan telaah tentang karakteristik siswa yang sesuai dengan desain pengembangan perangkat pembelajaran. Karakteristik itu meliputi latar belakang, kemampuan akademik pengetahuan, perkembangan kognitif, serta keterampilan-keterampilan individu atau sosial yang berkaitan dengan topik pembelajaran, media, format, dan bahasa yang dipilih. Selanjutnya ada analisis konsep. Nah, jadi analisis konsep ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep pokok yang akan diajarkan, menyusunnya dalam bentuk hierarki, dan merinci konsep-konsep individu ke dalam hal yang kritis dan yang tidak relevan. Analisis membantu mengidentifikasi kemungkinan contoh dan bukan contoh untuk digambarkan dalam mengantarkan proses pengembangan. Nah, selanjutnya ada analisis tugas. Nah, analisis tugas ini tujuannya untuk mengidentifikasi keterampilan-keterampilan utama yang akan dikaji oleh peneliti dan menganalisisnya ke dalam himpunan keterampilan tambahan yang mungkin diperlukan. Kemudian ada perumusan tujuan pembelajaran. Nah, perumusan tujuan pelajaran ini apa? Gunanya untuk merangkum hasil dari analisis konsepsi sama analisis tugas dan menentukan perilaku objek penelitian. Nah, kumpulan objek tersebutlah menjadi dasar untuk menyusun teks dan merancang perangkat pembelajaran yang kemudian diintegrasikan ke dalam materi perangkat pembelajaran yang akan digunakan oleh peneliti. Nah, selanjutnya yaitu tahap 2, yaitu desain atau perancangan. Nah, pada tahap ini tujuannya itu untuk merancang perangkat pembelajaran. Nah, di tahap ini ada 4 langkah nih. Nah, langsung saja ya kita lihat untuk sekalian penjelasannya. Yang pertama itu penyusunan teks acuan patokan. Jadi, penyusunan teks acuan patokan ini merupakan langkah yang menghubungkan. Nah, pada tahap pendefinisian dengan tahap perancangan. Jadi, tes acuan patokan ini disusun berdasarkan spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisis siswa. Kemudian selanjutnya disusun kisi-kisi tes hasil belajar. Selanjutnya ada pemilihan media. Nah, pemilihan media ini dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran yang relevan dengan karakteristik materi. Lebih dari itu, media dipilih untuk menyesuaikan dengan analisis konsep dan analisis tugas, karakteristik target pengguna, serta rencana penyebaran dengan atribut yang bervariasi dari media yang berbeda-beda. Selanjutnya ada pemilihan format. Jadi pemilihan format ini adalah pemilihan format ini yang memenuhi kriteria ya, menarik, memudahkan, dan membantu dalam pembelajaran matematika realistik. Kemudian yang keempat itu ada rancangan awal. Jadi rancangan awal yang dimaksud di sini adalah rancangan seluruh perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum dilakukan uji coba. Hal ini meliputi berbagai aktivitas pembelajaran yang terstruktur seperti membaca teks, wawancara, praktik kemampuan pembelajaran yang berbeda melalui praktik mengajar. Nah, tadi kan ada tahap 2, sekarang masuk ke tahap 3. Nah, tahap 3 ini adalah develop, pengembangan. Nah, tahap pengembangan ini adalah tahap untuk menghasilkan produk pengembangan yang dilakukan melalui 2 langkah, yaitu pertama pengembangan melalui penilaian ahli yang diikuti dengan revisi, kemudian yang kedua adalah uji coba pengembangan. Apa sih tujuan tahap ini? Nah, jadi tujuan tahap ini adalah
untuk menghasilkan bentuk akhir perangkat pembelajaran setelah melalui revisi berdasarkan masukan para pakar ahli atau praktisi dan data hasil uji coba. Nah, tadi kan yang pertama kita ketahui apa? Validasi ahli kan untuk si tahap pengembangan. Nah, jadi validasi ahli ini penilaian para ahli yang meliputi format, bahasa, ilustrasi, dan isi. Nah, berdasarkan masukan dari para ahli itulah materi pembelajaran direvisi untuk membuatnya lebih tepat, efektif, mudah digunakan, dan memiliki kualitas teknik yang tinggi. Dan yang kedua tadi kita tahu melalui uji coba. Nah, jadi uji coba ini dilakukan untuk memperoleh masukan langsung berupa respon, reaksi, komentar siswa, dan para pengamat terhadap perangkat pembelajaran yang telah disusun atau dikembangkan. Nah, menurut Thiagarajan sendiri, uji coba, revisi, dan uji coba kembali terus dilakukan hingga diperoleh perangkat yang konsisten dan efektif. Nah, selanjutnya ada tahap 4 atau disseminate, penyebaran. Proses diseminasi ini merupakan suatu tahap akhir pengembangan. Tahap diseminasi dilakukan untuk mempromosikan produk pengembangan agar bisa diterima pengguna, baik individu, suatu kelompok, atau sistem. Jadi, diseminasi bisa dilakukan di kelas lain dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan perangkat dalam proses pembelajaran. Penyebaran dapat juga dilakukan melalui sebuah proses penularan kepada para praktisi pembelajaran terkait dalam suatu forum tertentu. Nah, bentuk diseminasi ini dengan tujuan untuk mendapatkan masukan, koreksi, saran, penilaian untuk menyempurnakan produk akhir pengembangan agar siap diadopsi oleh para pengguna produk. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendapat perhatian dalam melakukan diseminasi adalah analisis penggunaan, menentukan strategi dan tema, pemilihan waktu, dan pemilihan media. Nah, dapat kita lihat ya, ini merupakan model pengembangan sistem pembelajaran 4D tadi. Nah, kita ketahui di sini dapat kita ketahui juga terhadap apa-apa yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya itu ada model ADI. Nah, jadi model ADI ini juga merupakan salah satu model pengembangan yang banyak digunakan, yaitu dikembangkan oleh si Dick dan Carey yang terdiri dari 5 tahap. Analisis, desain, development, pengembangan, implementation, dan evaluasi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya dapat kita lihat nih dalam analisis. Nah, jadi dalam model penelitian pengembangan ADI, tahap pertama adalah menganalisis perlunya pengembangan produk. Jadi dianalisis dulu, kenapa sih perlunya dilakukan pengembangan produk, model, metode, media, bahan ajar, baru dan menganalisis kelayakan serta syarat-syarat pengembangan produk. Kemudian ada desain. Kegiatan desain dalam model penelitian pengembangan ADI ini merupakan proses sistematik yang dimulai dari merancang konsep dan konten di dalam produk tersebut. Yang ketiga ada development. Nah, development dalam model penelitian pengembangan ADI berisi kegiatan realisasi rancangan produk yang sebelumnya telah dibuat. Pada tahap sebelumnya telah disusun kerangka konseptual penerapan produk baru. Selanjutnya ada implementation. Nah, di implementation ini merupakan penerapan produk dalam model penelitian pengembangan ADI dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik terhadap produk yang dibuat atau dikembangkan. Yang kelima ada evaluation. Nah, tahap evaluasi pada penelitian pengembangan model ADI dilakukan untuk memberikan umpan balik kepada pengguna produk, sehingga revisi dibuat sesuai dengan hasil si evaluasi dan kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh produk tersebut. Nah, pada bagian terakhir yaitu mengenai kualitas bahan ajar. Nah, sangat penting ya diperhatikan mengenai kualitas bahan ajar. Karena apa? Karena agar mendukung implementasi kurikulum, maka buku teks dalam bekerja siswa harus juga dituntut relevan dengan yang dibutuhkan kurikulum sehingga proses belajar mengajar akan berlangsung dengan baik. Agar menarik perhatian siswa untuk membaca, buku teks harus memiliki kualitas. Dalam hal penyajian materi, penyajian buku teks yang menarik tentunya dapat memudahkan siswa untuk mempelajari pelajaran yang dipelajari dan membuatnya tertarik untuk membaca buku tersebut. Agar menarik memudahkan siswa untuk membaca buku teks itu harus memiliki kualitas dalam hal kegrafikan. Kegrafikan buku teks yang baik akan memudahkan siswa untuk mempelajari pelajaran yang dipelajari. Agar memudahkan siswa membaca, buku teks harus memiliki kualitas dalam hal kelayakan isi juga. Karena isi buku teks yang baik akan memudahkan siswa untuk membaca. Penggunaan buku teks yang tidak maksimal akan mempengaruhi prestasi belajar siswa karena ketidakpahaman dalam mempelajari materi pelajaran yang dipelajari. Baiklah, sekian presentasi saya atau sekian video saya mengenai penelitian pengembangan. Apabila terdapat masukan atau kritik, kamu dapat menuliskannya pada
kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.